Asramanya di sana. Pernah saya ke sana diajak keliling. Sudah, yang waktu datang itu saya diajak keliling ke sana. Begitu masuk saya turun dari mobil macam nengok artis Korea orang itu. Wah, gitu. Iya. Ustaz. Syukur waktu itu manggilnya Ustadz. Kalau begitu turun dari mobil orang itu teriak, Walid. Apa nggak mampus aku? Terima kasih Abun atas sambutan mewakili masyarakat Serambi Aceh. Hadirin Bapak Ibu, para santri, santriwati, tibalah saatnya kita akan mendengarkan ulasan atau tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Ustadz Ucai, Ustadz Anugrah Cahyadi. Beliau sedikit kami sampaikan, sebagian kita terutama yang milenial pernah melihat atau bahkan menjadikan beliau sebagai idola melalui dakwah beliau lewat media sosial. Marilah sama-sama kita sambut Ustadz Anugrah Cahyadi. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes satu. Tes satu, jelas suara saya? Bapak Ibu, suara saya jelas? Bapak Ibu, suara saya jelas? Adik-adik santri, suara saya jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim
wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu-ibu? Ini yang ibu-ibu yang mana nih? Yang hitam nih santri, yang berwarna ibu-ibu. Asal yang hitam santriwati yang berwarna ibu-ibu. Sehatnya ibu? Bu? Sehat bu? Masya Allah. Luar biasa ibu-ibunya. Ini ramai yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya bunda-bunda di sini semua niatnya karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah. Bukan karena daging sapi. Innamal a'malu binniat. Setiap sesuatu itu harus karena niat. Maka niatkan hadir kemari karena Allah, hanya Allah dan untuk. Kalau sudah demikian Bapak Ibu, maka apapun yang kita laksanakan hari ini semua akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini datang karena Allah dan karena cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul Pak? Kalau nggak karena cinta kepada baginda Nabi, nggak akan mungkin kita siang ini berkumpul di sini. Betul? Kalau nggak karena kita rindu dengan baginda Nabi, nggak akan mungkin kita sore ini datang kemari. Betul? Nggak akan mungkin kita rame-rame duduk di sini. Betul? Ini karena kita cinta, kita sayang, dan kita rindu kepada baginda Nabi. Karena Rasulullah kita datang kemari. Karena kita cinta kepada baginda Nabi. Bukan karena Ucai yang mau ceramah. Betul? Bukan karena Ucai yang mau datang. Betul? Betul itu? Enggak, kalau betul biar ku tutup ceramahku ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat ini sekarang bersolawat kepada Nabi, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, solawat kau kepada Nabi dengan sebenar-benar solawat. Supaya apa Ustaz? Supaya dengan solawat itu kita ditandai dengan Rasulullah, mana umat-umatnya Pak. Kita kan sekarang ini perkaranya begini Pak. Ini meja memang kosong aja. Hah? Ini meja memang mau dikosongkan, tak ada isinya ini. Enggak, aku tanya. Enggak apa-apa Bun, lanjut aja, enggak apa-apa. Kenapa harus sholawat Ustadz? Ya harus, supaya Nabi tanda sama kita. Rupanya Nabi nggak tahu kalau kita umatnya tahu. Siapa bilang nggak tahu? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekarang sedang laporan sama Allah, Bapak Ibu. Rasul sekarang ini sedang laporan ngadep sama Allah. Ya Allah, ya. Tuh pandang umatku ya Allah. Umatmu yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di dayah Serambi Mekah tuh ya Allah. Kau salah orang cepat kali kau nampak kau ya. Orang tuh begitu Pak, salah orang cepat dia nampak, salah dia tak pernah dia sadar. Jijik kalau aku nengok kau ya. Ini ngetes saja ini. Pandang umatku ya Allah, umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di dayah Serambi Aceh. Puas kau? Kenapa rupanya mereka wahai kekasihku Muhammad? Tuh mereka sedang ngumpul, mereka sedang duduk,
bermajelis dalam majelis ilmu, wahai Allah, kan timbul pertanyaan, betul? Loh, rupanya Allah nggak tahu sekarang kalau kita sedang ngumpul di sini. Tahu, Bang. Tahu kali pun. Tahu kali. Yang Ustadz ceramah berkipas-kipas pun tahu Allah tuh. Yang datang kemari hanya untuk cari makan saja, makan gratis, makan daging sapi pun Allah tahu tuh. Betul, Pak. Mana yang datang kemari hanya untuk bisa jumpa sama Ucai befoto aja pun, nah, Allah pun tahu niat itu, Pak. Mana yang datang kemari cuman makan aja kerja dia, Allah pun tahu. Betul, Pak. Nanti rupanya, maaf ya, Bang. Oh, Bang. Gini adik-adik santri. Ada orang nanti yang ketika dia maaf, sakaratul maut, payah dia mati, Pak. Payah betul dia mati. Yughargir malam yughargir. Nafas tuh digargarah, berbolak-balik, Bapak Ibu. Payah dia mati. Siapa orang yang payah mati itu nanti Ustadz waktu sakaratul maut? Yughargir malam yughargir, digargarah, berbolak-balik nafas tuh. Payah dia mati. Praktek tuh 3 kali, tak boleh berlebih. Nanti lewat betul kan payah. Payah dia mati. Kenapa dia payah mati, Pak? Ada penyebabnya. Orang kalau payah mati, Pak, di tempat kami tuh dipukul pakai daun kelor. Di sini ada abun. Iya, kalau di sini tak ada, alhamdulillah. Di sana ada orang payah mati, dipukul pakai daun kelor, tak mati. Dipukul pakai daun pintu baru mati kawan itu. Jangan kan yang setengah mati, yang hidup pun dihantam daun pintu mati, Ustaz. Nah, begitulah kira-kira. Kenapa dia matinya payah, Ustaz? Satu, dia durhaka kepada emak ayah dia. Payah orang mati begini nih, Pak. Durhakalah kau sama emak ayah kau. Yang kedua, apa penyebab dia payah mati? Dia zolim kepada guru-gurunya. Dia zolim kepada ustadznya. Dia zolim kepada muallimnya, kepada abuyanya, kepada guru-gurunya. Zolim dia. Payah orang mati begini. Siapa dia, Ustadz? Ada di sini, ada. Siapa dia, Ustadz? Panitia yang membiarkan meja tetap kosong ketika Ustadz dah ceramah, itu payah matinya nanti. Enggak, ini contohnya, ini contoh. Iya. Daripada kau, aku mikirkan daripada kau payah matinya, itu yang kupikirkan kan. Tadi dibiarkan makin menjadi-jadi, ku tengok. Hei, kenapa harus sholawat kepada Nabi? Rasul sedang senang nengok kita. Rasul langsung yang melaporkan kita kepada Allah. Bukankah Allah tahu kita di sini? Tahu. La ta'khuzuhu sinatu wala. Allah ndak ngantuk, Allah ndak tidur. Maka Allah tahu apa yang kita perbuat pada siang hari ini, Bapak Ibu. Allah tahu itu. Jadi kenapa Rasul yang melaporkan langsung, Ustadz? Karena sangkingkan bangganya lah baginda Nabi itu melihat kita hari ini berkumpul, Bapak Ibu. Berapat-rapat dalam majelis, berkumpul-kumpul dalam majelis ilmu. Nabi senang nengok kita. Makanya sangkingkan bahagianya Rasulullah, sangkingkan bangganya Nabi melihat kita. Nabi langsung yang melaporkan di hadapan Allah. Amin. Makanya maaf, rajin-rajin sholawat, Bang. Ya, Dek ya. Dek. Tengok abang dulu, Dek. Rajin-rajin kau sholawat. Supaya apa? Nabi tanda dengan kau. Hari ini Pak, maaf, kita cuma ngaku-ngaku, tapi belum tentu kita diakui. Nyambung ya? Hari ini kita cuma pandai ngaku-ngaku, tapi belum tentu kita diakui. Betul apa ya?
Kita kalau ditanya siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Muhammad sallallahu alaihi. Kenal kita. Kenapa kita kenal? Karena memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang patut untuk kita idolakan, Bapak Ibu. Bu, kau kalau mau mengidolakan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun pasangan di muka bumi Allah ini yang cemburu ketika pasangannya jatuh cinta dengan sosok Muhammad. Betul? Bapak cakapkan sama ibu di rumah, Oma, aku sayang betul sama Muhammad itu mah. Cinta betul aku dengan Muhammad itu mah. Maka binikmu takkan cemburu, Pak. Begitupun sebaliknya. Ketika istrimu ngomong, Papa, cinta kali aku sama Muhammad itu, Pak. Maka tak ada satupun suami yang cemburu ketika istrinya mengidolakan sosok Muhammad. Kecuali aku. Kalau aku binikku bercakap macam tu, cinta kali aku sama Muhammad itu, Pak. Ku tanya bagus-bagus, Muhammad yang mana? Kan gitu. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak masalah. Karena aku pun cinta juga. Takutku Muhammad Tito. Ini yang payah nanti Bang Haji. Ini yang jadi masalah Bang Haji. Maka hari ini sosok Rasulullah adalah sosok yang pantas kita idolakan. Kita taunya hanya mengenal, tapi belum tentu kita dikenal. Bagaimana supaya Rasul kenal dengan kita? Sapa baginda Nabi dengan senantiasa bersolawat kepadanya. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu. Ini baru sedap. Kan lebih bagus kita buat acara sholawatan, ada tablik akbar, ada zikir akbar, betul? Ini tidak, orang kadang memperingati haul, memperingati ulang tahun, acara senang-senang, bukan grup sholawat yang diundangnya, Pak. Grup-grup musik tak jelas, itulah yang merusak pergaulan anak-anak sekarang ini. Diundangnya keyboard DJ itu. Lagu-lagu yang keras-keras itu, lagu-lagu DJ, itulah yang buat hati kita keras tuh, Pak. Kupikir nak dibawa ke depan, rupanya dibawa balik ke belakang lagi. Aku udah senang tadi, rupanya dibawa balik ke belakang. Ya Allah. Haus sekali aku memang. Sumpah haus aku. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya. Cepat sikit, jangan mondar-mandir macam gosokan kau. Cuma gosokan pula bolak-balik dia. Insyaallah. Gini, kita kenal nggak? Kalau kita ditanya Bapak Ibu begini, kalau kita ditanya siapa presiden kita, jawabannya siapa? Pak Prabowo. Kita tahu, Pak. Coba pertanyaan yang sama kita balik. Pak Prabowo kenal nggak sama kita? Belum tentu.
Mengeluarkan yang 2 biji ini pun lama betul tadi. Kita kenal dengan beliau, tapi beliau belum tentu kenal dengan kita. Begitulah kita dengan Rasulullah ini. Kita kenal dengan beliau, kita tahu siapa beliau. Tapi ketika pertanyaan yang sama dikembalikan, kenalkah beliau dengan kita? Tapi Ustadz apa? Ketika di akhir hidupnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Ustadz, beliau mengatakan ummati, 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 umatku memang betul. Tapi pertanyaannya umat yang mana? Kan gitu. Umat yang senantiasa bersolawat, memanggil namanya, membasahkan lisan dan lidahnya, memuji beliau. Itulah nanti yang Rasulullah akan tanda kepada mereka. Karena orang yang ahlus solawat di dalam kubur-kuburnya akan terang. Bangkit dari kubur, wajahnya akan memancarkan cahaya. Sehingga di situ Rasulullah akan tanda dengan kita umatnya. Amin. Kebanyakin solawat. Insya Allah dengan solawat tenang awak. Insya Allah. Bu. Oh bu. Bu. Mau ku kasih amalan? Mau ku kasih amalan? Bu. Ini janda semua apa gimana ini? Asal ditanya diam ya. Bu. Mau saya kasih amalan, Bu? Betulnya itu? Ini sampai jam berapa kita buya? Sampai jam 6. Wah, mak kau cuma dengar mulutku koyak di sini bercakap lama kan? Iya. Bu. Mau ku kasih amalan? Mau supaya laki mau lembut hatinya? Kok enggak semua? Mau, Bu? Sikit kali, banyak janda berarti memang kan? Ini amalkan. Kalau mau rezeki kita mengalir dengan baik, rezeki kita datang dari arah yang nggak pernah kita duga-duga, ini amalkan Bapak Ibu. Saya bertemu dengan Kiai Haji Raden Ahmad Afandi Al-Banjarnegara. Beliau ijazahkan kepada saya untuk disampaikan kepada jemaah ketika saya berdakwah. Apa itu Ustadz? Perhatikan. Kata beliau, kalau mau hidup nih berkah, rezeki itu datang dari arah yang nggak pernah kita duga-duga, hidup kita tenang, maka amalkan solawat itu cai. Kau sampaikan sama orang. Solawat apa itu Buya? Solawat apa itu Kiai? Sampaikan kepada mereka, amalkan solawat Jibril. Solawat apa? Yang mana solawatnya Ustadz? Yang tadi. Sallallahu alaihi. Sampai kemari saja. Kapan mengamalkannya Ustadz? Di 2 tempat. Pilih salah satu, jangan dua-duanya kau buat. Yang mana itu Ustadz? Pertama, kalau tidak habis subuh atau habis asar. Pilih salah satu bang. Berapa banyak Ustadz? 314 kali. Kau terkejut kau Bu. Kau kok menceritakan aib orang. Kau cepat betul kau. Solawat 314 macam tak terima kau tengok. Ini ndak lama ini. Cepat Pak. Paling lama 15-20 menit. Karena ada rumusnya. Nggak mesti awak duduk. Macam awak habis sholat berzikir berdoa. Habis subuh awak kerjakan. Ibu sambil memasak. Ibu baca ini Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sambil masak. Sallallahu alaihi wasallam. Campak kan bawang-bawang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil merasakan. 314. Supaya apa Ustaz? Hidup awak ini tenang. Rezeki itu datang tak diduga-duga. Damai berkah hidup awak dengan sholawat itu. Insya Allah. Maka hadirnya kita di sini
niatkan hanya karena Allah dan Rasulnya, maka datangnya kita bawa berkah, kembalinya kita insya Allah mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Yang terhormat para guru-guru, para alim ulama, para asatis wa ustazat yang hadir dan duduk bersama dengan kita, para kiai-kiai, para muallim, para abuya, para tengku, para abun, para abu yang hadir, wabil khusus Sohibul Bait, Abu Serambi Mekah, Abu Haji Mahmudin Usman yang sudah mengundang saya untuk bisa bersilaturahim. Maaf para guru-guru, bukan saya tak takjim, saya yang bercakap di sini. Kalau berkara ilmu mungkin abuya-abuya semua adalah orang-orang berilmu, orang-orang alim yang jauh ilmunya lebih dahsyat daripada saya. Maka yang ngomong ini sebenarnya adalah al-fakir ad-dhaif ilallah. Maka tanpa mengurangi takjim saya kepada guru-guru sekalian, saya mohon izin redoknya untuk menyampaikan sedikit al-fakir yang bisa sampaikan nanti adanya. Izin? Enggak lama-lama kok. Asal doa selesai, selesailah acara kita. Jadi ini kedua kalinya saya datang ke Melabuh ini Bang Haji Tito ya. Beliau yang membawa saya, beliau yang mengundang saya pertama sekali, dan ini kali keduanya melalui wasilah beliau juga. Luar biasa. Saya semalam sampai kemari asar. Pesawat mendarat setengah 12. Asar baru sampai. Kenapa Ustaz? Aku jalan-jalan dulu. Kenapa? Jarang. Apa itu? Oh, drone. Kupikir rudal Israel kemari. Agak sanksi pula aku kan. Jadi sampai saya kemari tadi malam dijamu makan sama Abu Serambi Mekah di rumah, di kediaman beliau. Serambi Aceh ya. Kau diam aja napa mulut kau. Sampai selesai saya makan, kembali saya ke Dayah Ruhul Quran, tempat Haji Tengku Alaidin Syah. Beliau hadir bersama kita yang pecinya merah, cuma bunawas. Oh ya. Di antara kita semua peci beliau paling lain. Macam gayung ku tengok. Beliau ini orang baik. Kenapa Ustadz berani bergurau dengan beliau? Beliau ini kalau ke Medan selalu mengabarkan saya. Kami selalu silaturahim. Beliau sudah sampai ke rumah saya, Pak. Sudah sampai. Pertama beliau ke rumah saya, 2 mobil atau 3 mobil Bang Haji? 3 mobil. Di dalamnya orangnya besar-besar. Model besar hitam. Anakku begitu pulang orang ini demam seminggu. Kenapa Ustaz? Tak bisa tidur, terbayang. Tapi beliau orang baik, Pak. Inilah hebatnya apa? Orang ini tak perlu casingnya bagus, tapi kalau sudah hatinya yang elok, casing itu semua penipu, betul? Banyak orang hari ini casing dia elok, luar dia bagus, tapi hati dia busuk. Tapi kalau Haji Tito ini saya kenal betul, beliau orang baik, Pak. Kenapa beliau orang baik, Ustadz? Setiap saya ke Medan pasti beliau menelpon. Setiap beliau ke Medan pasti kabarkannya saya. Saya kemari dijemputnya, walaupun bukan dia supirnya, tapi tak apa-apa. Ini luar biasa. Sampai saya kemari 2 kali. Habis asar dijemput, makan, habis makan balik ke Ruhul Quran. Tadi malam menginap di Ruhul Quran. Tadi mau zuhur makan, habis itu pulang. Habis itu kemari lagi. Baru inilah aku ceramah, diajak bolak-balik. Baru ini aku berceramah di sini, ini, Pak. Selesai. Nanti habis ini saya balik ke Banda Aceh. Karena besok pesawat saya pagi. Saya langsung ke Provinsi Jambi. Karena besok malam saya di Jambi, Pak. Dari Jambi saya 3 hari. Kemudian ke Pekanbaru Riau, ke Kalimantan Timur, Makassar dan Gorontalo. Baru saya terbang. Tur 3 negara. Untuk Maulid Nabi bulan 9. Tur 3 negara. Jepang, Korea, Taiwan. Kalau diundang. Nah, kalau tak diundang apa? Ya aku bertingkah sampai ke sana. Ini murni drone kan? Tak
ada rudalnya di sini. Wadi, ini silaturahim yang luar biasa. Sampai kemari saya, ini luar biasa. Jadi saya bercakap di sini nih macam kembali menemui guru-guru saya. Maka saya minta takjim, salam hormat. Tidak mengurangi rasa hormat saya berada di atas. Nanti saya pula termasuk orang yang payah mati karena zolim kepada guru-guru di sini. Kemudian para sesepuh ini sepuh, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya yang hadir, para wali santri dan santriwan, santriwati yang saya banggakan, yang luar biasa hari ini kita duduk di sini, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Ayo kita ngaji lah. Allah Subhanahu wa taala ngomong di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kata Allah, tidaklah kujadikan mati dan hidup itu ujian. Ujian, Pak Bu. Semua ini kita ujian. Hidup ujian, mati ujian, jabatan ujian, harta uji, popularitas, anak istri kita, pasangan kita, semua ujian, Pak Bu. Tujuan Allah memberikan perhiasan dunia itu sama kita untuk apa? Allah ingin tahu di balik perhiasan-perhiasan dan pernak-pernik dunia yang Allah titipkan kepada kita, tujuan Allah hanya satu, ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Betul? Ada yang tahu di sini amal siapa yang paling baik? Ada enggak? Ada yang tahu di sini amal siapa yang paling bagus? Ada? Apa amal guru-guru kita? Belum tentu. Amal Ustadz Ucai apakah paling bagus? Belum tentu. Apa amal orang-orang yang duduk di bawah tenda ini yang paling bagus? Belum tentu. Yang duduk di bawah tenda aja belum tentu amalnya paling bagus. Apalagi yang cuma di bawah pohon mangga. Ayyukum ahsanu amala. Allah yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Saya yang bercakap ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku pula yang kau buat rugi di sini, nggak bisa. Kenapa demikian Ustadz? Maknanya kalau sudah Allah yang maha tahu amal siapa yang paling baik di antara kita nih, dalam hidup ini kita tak boleh suka menilai amal manusia, Pak. Betul? Kita ini terlalu suka mengurus amal orang sampai lupa dengan amal kita. Ini aku nggak sukanya orang begini, Pak. Tugas manusia itu tidak menilai. Tugas menilai itu tugasnya Allah. Alaihissallahu biahkamil. Allah tuh hakim yang seadil-adilnya. Jangan suka kita menilai amal orang, menyepelekan amal orang, meminggirkan amal orang. Jangan. Ini tugas Allah yang suka menilai. Tugas kita manusia jangan. Kalau dalam konteks simpelnya begini, kita jangan sok-sok jadi panitia akhirat lah. Hidup nih suka kali jadi panitia akhirat. Jadi panitia tablik akbar aja lama keluar makanan untuk ustaz. Apalagi awak jadi panitia akhirat, tak usahlah. Tugas kita ini bukan menilai. Tugas manusia cuma dua kepada sesama manusia. Watawasau bil haq, watawasau bis. Mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang awak ingatkan itu mau atau tidak, sadar atau enggak, ikut atau tidak, terserah. Itu bukan urusan kita. Ini kan kita sudah mengingatkan kepada masyarakat. Ini loh yang baik, ini loh yang bagus.
Ini loh yang benar, caranya begini. Perkara yang diingatkan mau ikut atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya mengingatkan, selebihnya Allah punya urusan. Maka hidup ini ujian Bapak Ibu. Berat hidup jadi manusia nih. Semua ujian. Hidup ujian, mati ujian, dikasih suami ujian, dikasih bini. Dikasih suami, dikasih bini. Kok diam aja kau Pak, lemah kali kau. Jangan takut sama bini. Saya tak ada takut sama bini Pak. Tak takut saya bini saya. Betul Ustadz berani? Betul. Makanya ku cakapkan. Karena dia nggak ada kan. Kalau ada gak seram juga Pak. Maka hari ini semua yang ada di muka bumi Allah ini ujian. Ujian yang bagaimana dan untuk siapa Ustadz? Ujian untuk kita yang beriman kepada Allah. Makanya dalam kitab Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir, Asy-Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar menuliskan di dalam Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir. Apa kata beliau? Ujian di muka bumi ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang hidup tidak punya iman, imannya tak ada, jauh dari Allah, jauh dari amal saleh, jauh dari kebaikan, jauh dari perkumpulan majelis-majelis ilmu, maka dia takkan pernah menganggap kalau hidup ini sebagai ujian. Suka-sukanya jadi hidup Pak. Yang penting perut dia kenyang, yang penting tidur dia nyenyak, dia tak mikirkan orang lain. Dia tak mikirkan akhirat. Yang penting di dunia dia kaya. Yang penting di dunia dia dapat pujian. Tak dipikirkannya bahwasannya dunia ini hanya sifat sementara. Dia lupa kalau nanti dia akan kembali kepada akhirat. Ini yang kekal. Maka orang yang beriman ini ketika dia menganggap hidup ini ujian, dia akan berhati-hati dalam hidup. Karena dia tahu dunia hanya persinggahan. Yang kekal hanyalah alam akhirat. Betul? Maka kita yang punya iman ini hati-hati Pak. Apalagi hari ini kita dikasih Allah nikmat umur. Betul? Ini sudah 1447 Hijrah. Artinya dunia semakin nambah umur, berarti dunia akan semakin tua. Para alim ulama kita mengatakan bahwasannya dunia ini tidak sampai kepada 1500 Hijrah. Ini sudah 1447. Maka 53 tahun lagi kalau kita mentokkan ke 1500 Hijrah. Ini kan udah mulai-mulai serem. Tapi ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan, andai kata ada masih makhlukku, hambaku yang masih menyebut kalimat la ilaha illallah, maka di situ kiamat akan aku tangguhkan, kata Allah. Mudah-mudahan kitalah yang hadir di sini itu. Amin. Maka Allah memberikan kita nikmat umur sampai sekarang. Ini pun ujian. Kenapa ujian Ustadz? Banyak orang semakin panjang umurnya, tapi semakin jauh dia dari Allah. Semakin tua dia, bukan semakin dia dekat kepada Allah, tapi dia semakin jauh kepada Allah. Ada orang begini Pak. Maka maaf, kalau kita berdoa ini jangan sampai salah. Kadang orang berdoa cuma minta, ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Banyak orang panjang umur, tapi makin tua makin besar kemaksiatan yang dia buat. Minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur takwaku. Kalau sudah kita minta panjangkan umur takwa, tak bertambah umur kita di Lauhul Mahfuz, tapi yang bertambah amal kebaikan kita. Ini yang mau kita cari Pak. Makanya pesan Jibril kepada Rasulullah apa? Ya Muhammad ismasyita fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, hiduplah sesukamu. Hei orang-orang Daya Serambi Aceh, hiduplah sesukamu, tapi ingat kau pasti akan mati. Hei Ucai, hiduplah sesukamu, tapi ingat kau bakal mati Cai. Betul? Betul? Hari ini aja kita diundang orang Pak. Tengok, foto kita dipasang di mana-mana. Di dekat jembatan sana fotoku dipoto.
dipasang di sana, menjaga ketertiban lalu lintas. Karena di pinggir jalan dipasang. Sampai kemari ada fotoku lagi. Dan ini zolim. Kenapa zolim? Lebih ganteng foto daripada asli ku tengok ini. Dipoto tanpa noda muka aku tengok. Gigi rapi. Tak siapa yang mengeditnya ini. Ya. Tadi dipanggil sama MC. Ustadz Ucai merupakan mantan vokalis band. Sejak kapan aku jadi pemain band? Memang dulu pemain band juga. Tapi band tampar, nasyid. Tak ada, itu salah informasi. Maka jangan tanya sama Google. Menyesatkan kadang-kadang pertanyaan jawaban dia itu. Ya benar Pak. Ini foto dipampang. Di sana pasang baliho foto saya besar. Itu pun ujian itu Pak. Dari mana letak ujiannya? Harusnya Ustadz bangga. Memang aku bangga. Tapi di balik ini semua ada ujiannya. Apa ujiannya Ustadz? Ujiannya lepas selesai acara nih. Tak dipakai lagi baliho tuh. Berebut orang mengambil baliho tuh. Untuk apa Ustadz? Dipakainya untuk tutup kandang ayam di rumah orang. Hari ini aja Pak bangga foto awak ditengok. Tapi besok berubah jadi foto kandang ayam. Letak situ sama orang. Betai-tai lah muka aku besok tuh datang kemarin. Maka dengan iman itulah kita akan menganggap hidup ini ujian. Terutama nikmat umur Pak. Kita yang hidup ini memperingati haul. Haul orang yang sudah meninggal, guru kita. Betul? Supaya apa? Kita mengingat bahwasanya kita yang hidup ini pasti bakal mati. Tak ada kita yang hidup selama-lamanya di muka bumi Allah ini. Kita semua akan mati. Kau adik-adik santri yang masih muda, hari ini kau kuat. Kau jangan sombong. Kenapa Ustadz? Suatu saat kau akan berubah jadi orang tua. Hari ini kau cantik, kulitmu mulus. Nanti ketika bertambah usia, kulitmu akan keriput. Kau akan tampak tua. Tak lagi cantik seperti muda. Betul? Ku tanya dulu sama bapak Pak. Pak, dulu ibu tuh waktu muda cantik tidak? Jawab aja. Cantik. Terima kasih. Cantik tidak bini awak dulu waktu muda Pak? Ibu tuh dulu cantik tidak? Sekarang? Jawablah yang kuat kalau berani. Dulu masih muda, bini itu cantik, betul Pak? Sudah tua bertambah umur, keriput, peot. Artinya apa? Tak ada yang kekal seiring berjalannya waktu. Tak ada yang kekal dan bertahan lama seiring perkembangan zaman. Betul? Dulu Ustaz, biniku cantik. Kulitnya mulus. Sekarang Ustaz, alah, menengoknya hilang selera makan Ustaz. Tidur pun terkejut-kejut Ustaz. Makanya Pak, kalau Bapak mau mencari bini yang awet, jangan cari bini yang cantik. Karena kalau orang cantik nih semakin bertambah umur, hilang cantiknya. Cari yang memang dari muda dia udah jelek kian. Wadi semakin tua semakin jeleknya awet, jelek terus gitu. Jadi bertambah umur ini ujian semakin berat. Tanggung jawab akan semakin Maka manfaatkan nikmat umur yang hari ini dititipkan Allah untuk mengingat kematian. Allah sayang sama kita. Makanya hari ini Allah masih kasih kita hidup. Supaya apa? Dengan nikmat hidup ini kita berubah jadi manusia yang lebih baik. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabi. Allah pengen kita hijrah terus. Allah pengen kita memperbaiki diri kita terus. Supaya apa? Kita memperingati haul ini, kita sadar suatu saat kita akan menyusul mereka yang sudah tidak ada di muka bumi Allah. Selagi hidup ini perbaiki amal, kita semua punya dosa. Betul ya? Ada di sini yang nggak punya dosa? Hei, ada? Guru-guru kita punya nggak dosa? Punya nggak? Ustadz Ucai punya dosa nggak?
Ibu punya dosa nak? Ibu punya dosa nak? Banyak. Bukan punya, banyak dosamu, tahu kau? Masih melawan aja muncung kau sama laki. Apa tak banyak dosa, Pak? Nanti di neraka itu lebih banyak betina daripada jantan. Biar tahu kau dulu. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini ibu-ibu solihah. Ini ibu-ibu di sana yang kuceritakan. Ibu-ibu di sana, kalau ibu-ibu di sini tidak. Ini ibu-ibu di sana. Cuman orang sana tuh banyak pindah kemari. Nah, ini masalahnya nih. Kita nih semua punya dosa. Kita nih semua tak ada yang bersih. Maka Allah memberikan kita hidup sampai sekarang supaya kita ini menjadikan kesempatan umur ini untuk memperbaiki diri kita. Kita ini para pendosa Bapak Ibu. Kita ini pelaku-pelaku maksiat, betul? Kita ini semua pelaku-pelaku maksiat, betul? Tapi apa kata Allah? Allah itu lebih cinta kepada pelaku maksiat yang mau bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tak pernah merasa salah. Buat apa jadi orang soleh tapi merasa benar terus, Pak? Ketika salah ditegur nggak mau, ketika salah dikritik nggak mau. Buat apa? Lebih bagus kita jadi pelaku maksiat tapi mau bertobat daripada jadi orang soleh tapi tak pernah merasa salah. Menganggap dirinya paling benar, yang lain bodoh. Menganggap dirinya paling pintar, yang lain tak ada apa-apanya. Buat apa? Allah benci orang seperti ini. Maka adindaku, kau hari ini nanti akan menjadi ulama-ulama besar yang lahir dari daya Serambi Aceh ini. Amin. Tadi disampaikan sama Abun, kalian nanti tamat dari sini, selesai dari sini harus jadi orang yang manfaat. Itulah bekal yang akan kita bawa menuju kepada akhirat. Betul? Kau di sini santri, jauh dari rumah, betul? Jarang jumpa mak ayah, betul? Betul ya? Apalagi kau yang betina, sengaja yang laki-laki di sini, yang jantan diletak di sini, yang betina asramanya di sana. Pernah saya ke sana diajak keliling. Sudah, yang waktu datang itu Abu, saya diajak keliling ke sana. Begitu masuk saya turun dari mobil macam nengok artis Korea orang itu. Wah, gitu. Iya. Ustaz. Syukur waktu itu manggilnya Ustaz. Kalau begitu turun dari mobil orang itu teriak, Walid. Apa nggak mampus aku?